Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 26 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Untuk saat ini, aku melihat dia ingin sekali meminta maaf sama kamu karena nampaknya dia ini pernah melakukan suatu kesalahan dan dia sudah belajar dari itu semua. Cuman seperti kayak stuck gitu ya, dia kayak nggak tahu harus berbuat apa, gimana caranya, harus bagaimana. Mungkin kamu memang sudah memblokirnya atau bagaimana gitu. Intinya saat ini tuh kayak dia nggak berani gitu, atau kayak ada yang menahan dia untuk tidak datang ke kamu seperti itu ya. Jadi dia yang nahan itu mungkin karena memang sudah ada pemblokiran kah, atau memang dia nggak tahu bagaimana caranya untuk meminta maaf sama kamu kah, atau mungkin kamunya sudah tidak peduli lagi sama dia sudah melihat kamu sudah kayak ilfeel gitu sama dia atau bagaimana. Intinya kalau aku lihat di sini tuh dia kayak tertahan gitu ya untuk bisa datang ke kamu. Nggak tahu gimana kok bisa dia ngerasa seperti itu, tapi aku merasa kayak dia sekarang stuck. Mungkin memang keadaannya dia itu seperti tidak mampu untuk menghadapi kamu atau bagaimana, atau ada rasa insecure, tidak percaya diri atau bagaimana gitu. Intinya aku melihat di sini dia stuck, dia nggak tahu harus berbuat apa. Padahal sebenarnya di sini dia tuh merasa kamu adalah sosok yang mampu membuat dia bahagia di sini ya. Orangnya memang suka have fun, memang orangnya suka main-main. Aku lihat di sini. Tapi ketika dia kenal dengan kamu, dia tuh kayak ngerasa kamu itu kayak sumber kebahagiaan dia ya. Kamu mampu menghibur dia, membuat dia senang seperti itu. Orangnya memang suka main-main kalau aku lihat di sini ya. Dan ya, walaupun situasinya sekarang dia bingung entah harus bagaimana terhadap kamu, tapi dia masih punya keyakinan bahwa memang situasi ini memang harus untuk saat ini memang harus seperti ini ya. Dia jadi tidak memaksakan kehendak atau tidak bisa memaksakan segala sesuatunya ya, karena kalau aku lihat di sini tuh dia kayak bingung, nggak tahu harus bagaimana. Padahal sebenarnya di sini dia masih memiliki passion sama kamu, masih memiliki ketertarikan, masih memiliki gairah, masih memiliki keinginan untuk bersama dengan kamu. Cuman sayangnya aku melihat di sini ya, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia adalah orang yang dulu pernah mungkin pernah ngomong sama kamu, ada janji ya, ingin menikahi kamu kah atau apa gitu, tapi tidak terrealisasi juga sampai sekarang ya. Dia misalkan dulu pernah berjanji dia akan datang ke arah kamu atau dia mau menikahi kamu, tapi sampai sekarang nggak ada kepastiannya. Terus juga bisa jadi kamu berdealing dengan orang yang mungkin sudah menikah atau sudah pernah menikah ya, ada hubungannya dengan wedding, pernikahan di sini aku lihat. Kemudian ada Six of Cups tuh aku melihat ketika saat ini kalian sudah berpisah ya, dia ini justru malah selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingetan kamu terus, dia selalu bernostalgia tentang kamu, dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu, dia selalu kepikiran, dia pengen datang lagi, pengen kembali lagi dengan kamu, karena ya dia masih memiliki rasa ketertarikan, masih memiliki kenangan-kenangan indah bersama kamu gitu. Jadi nggak bisa untuk benar-benar melupakan kamu begitu saja gitu. Terus itu juga
Aku melihat saat ini tuh dia ngerasa nggak bahagia gitu dengan kamu. Maksudnya dengan situasi dia sekarang ya, karena kan saat ini kamu dengan dia sudah nggak bersama ya, sudah ada perpisahan. Jadi saat ini dia ngerasa kayak nggak bahagia gitu dengan keadaannya. Kenapa dia nggak bahagia? Karena di sini aku melihat dia ada rasa penyesalan ya, penyesalan terhadap apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia itu merasa bersalah sama kamu karena dulu pernah menyelingkuhi kamu, pernah berbohong, menyembunyikan banyak rahasia, mungkin pernah menipu kamu. Dan aku melihat juga ternyata si dia ini pernah melakukan suatu pelecehan atau perundungan atau pembulian ya, entah ini terhadap kamu atau terhadap orang lainnya, sehingga dia itu punya masa kelam. Aku melihat di sini dia punya masa kelam sehingga dia ngerasa kayak malu gitu, nggak sepadan ya dengan kamu, nggak sebanding gitu ya. Nah, bahkan aku lihat saat ini dia bukan hanya sekedar tidak bahagia, tapi juga ada perasaan menderita secara mental dan emosional ya, yang mengikut itu ya, karena ada rasa bersalah itu ya, ada perasaan bersalah, ada perasaan tidak enak sama kamu, menyesal seperti itu. Terus itu juga bahkan aku lihat saat ini dia sedang mengalami suasana rasa stres gitu ya, rasa stres, terbeban, cemas, bahkan secara hormonal dia ini nggak stabil, nggak seimbang ya. Tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen sendiri, tiba-tiba pengen have fun ya, tiba-tiba pengen menyembunyikan diri atau bagaimana. Intinya nih aku lihat kayak nggak stabil, aku lihat di sini. Aku melihat bahwa dia ini menyesali atas tindakan apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Bahkan dia tuh pengen banget menghubungi kamu, tapi nggak tahu harus bagaimana caranya. Dia malu, dia menyesali atas tindakannya, ya, perasaan itu. Tapi di sini juga ada Ten of Cups. Dia menginginkan suatu rumah tangga, pernikahan atau gimana nih? Pokoknya ada hubungannya dengan keluarga ya. Dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu mungkin ya. Dia pengen membangun rumah tangga bersama kamu mungkin gitu ya, ingin memiliki anak, bahagia dan tentram bersama kamu, memiliki hubungan yang kuat, puas, damai, bahagia, seperti itu. Ya, bahkan kalau aku lihat di sini, kalau misalkan memang kalian saat ini tuh berpisah, dia pengen rekonsiliasi lagi, dia pengen datang lagi untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Ya, karena di sini memang ada keinginan ke pernikahan. Kalau misalkan kalian kemarin sempat menikah, ya sudah menikah, tapi ini kayak kalian mungkin pisah rumah atau gimana, tuh pengen datang lagi, pengen balikan lagi kayak gitu, pengen memiliki rumah tangga yang bahagia, pengen memperbaiki hubungan. Terus itu ini apa? Nine of Cup. Oh ya, aku melihat bahwa Nine of Cup ini dia itu kayak menyesal ya, menyesal atas tindakan dia selama ini terhadap kamu, karena mungkin selama ini dia membuat hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Terus itu banyak sekali gangguan-gangguan yang munculnya itu dari dia, sehingga hubungan kalian selama itu tidak merasa puas ya, tidak ada kepuasan di dalamnya, karena si dia ini ternyata pernah menghadirkan pihak ketiga atau dia pernah selingkuhin kamu, tapi itu bukan karena cinta, itu hanya untuk kesenangan di awal saja ketika dia menjalani hubungan dengan mereka ya, dengan mereka semua. Jadi dia itu cintanya sama kamu, tapi dia itu ya namanya juga peluang untuk selingkuh ya. Selingkuh itu nggak harus dengan niat. Kalau misalkan ada peluang juga sok aja, nggak masalah gitu ya. Jadi dia itu memang orangnya mungkin ya seperti itu ya, dia lihat ada peluang untuk berselingkuh dan pengen punya nuansa baru gitu ya. Mungkin kalau sama kamu kemarin di tahap lelah, bosan kayak gitu, jadi dia ingin cari yang baru. Makanya di sini dia cari pasangan lainnya untuk menikmati
kesenangan di awal ya, sama kayak kalian lah kalau misalkan awal-awal berkenalan, awal-awal menjalin hubungan lah ya, menjalin hubungan kan bahagia ya, diperhatikan, ditanyain setiap hari, disayangin, ya semuanya serba enak gitu ya, terbuai, serba terbuai. Nah itu yang ingin dia rasakan. Tapi nanti kalau misalkan dia sudah bosan ya, entah sebulan kah, entah beberapa minggu kah, udah bosan ya udah ditinggalin, nanti cari lagi yang baru. Nah jadi kemungkinan dia ini melakukan perselingkuhan itu nggak cuma sekali dua kali, bisa jadi berkali-kali. Ya cuman untuk itu doang, untuk merasakan kenikmatan menjalani hubungan, tapi untuk di awalnya aja. Kalau udah bosan ya udah ditinggalin. Jadi nggak pakai cinta dia itu ya, cuman untuk kesenangan-kesenangan di awal kayak gitu. Terus ini apa, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tuh kan ya, aku melihat di sini kalian masih ditakdirkan untuk bertemu dengan orang ini lagi, masih ditakdirkan untuk bersama dengan orang ini lagi. Oke, kalau masalah bersama 50-50, antara kalau kamu misalkan masih mau menerima dia, maka kalian akan bersama lagi. Kalau enggak ya dia mungkin akan datang aja ke kehidupan kamu ya, mengganggu ketenangan kamu saja kayak gitu. Say hello kah, tanya kabar kah, atau gimana gitu ya. Intinya di sini dia akan didatangkan lagi dengan kamu. Tapi kemungkinan besar karena ini Wheel of Fortune ya, kalian dipersatukan kembali. Mungkin kamu akan menerima dia lagi, welcome gitu lah ya, welcome lagi sama dia gitu. Kemudian Three of Swords. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Ini masih ada Three of Swords. Ada kemungkinan potensi dia akan melakukan hal yang sama seperti dulu ya, menghadirkan pihak ketiga lagi, selingkuh lagi, bermain-main hati lagi ya. Intinya di sini menghadirkan pihak ketiga lagi, dan ya akan menimbulkan air mata lagi ya, menimbulkan kesedihan lagi, menimbulkan kekecewaan lagi. Aku lihat di sini ya, hati-hati. Ya, ciri-ciri lainnya ya, dia ini adalah orang yang dulu pernah membuat janji sama kamu, entah janji apa, entah mungkin janji pertemuan secara fisik, entah janji menikah, janji melamarmu, janji memberikan kamu sesuatu atau apa, tapi mungkin sampai sekarang belum terrealisasi ya. Dia berharap bisa kompromi dengan kamu ya, karena sampai sekarang juga belum terrealisasi. Mungkin dia mau meminta apa ya, mungkin dia gini, ngerasa bahwa alah ya udahlah nanti aja gitu ya. Jadi dia merasa harus kompromi gitu loh ya, dia berkompromi dengan situasi kayak gitu, karena ternyata saat ini tuh dia butuh dukungan finansial, atau bisa jadi saat ini dia itu sedang mendukung finansial seseorang. Mungkin dia orang yang sudah memiliki anak ya, karena di sini ada children alimony ya. Jadi mungkin dia saat ini tuh menunjang kebutuhan anak ya, dia sedang menunjang kebutuhan anak. Bisa jadi juga mungkin adiknya ya, karena mungkin adiknya masih sekolah kah, dia harus membiayai sekolah adiknya, atau memang anak, dia mungkin sudah punya anak, mungkin kamu berdealing dengan single parent atau gimana nih ya. Pokoknya ini ada support finansial, dia sedang mendukung finansial seseorang. Mungkin finansial keluarga, bisa jadi ya, finansial orang tuanya, mungkin dia sekarang adalah tulang punggung keluarga atau gimana gitu ya. Karena menurut dia saat ini tuh dia kayak kehabisan waktu gitu ya. Dia kayak ya mungkin ini akhir bulan, jadi keuangan mulai menipis ya, atau gimana nih. Pokoknya di sini dia ngerasa kayak kehabisan waktu untuk menghasilkan uang kayak gitu ya. Mungkin dia juga mungkin punya hutang, nah sebentar lagi jatuh tempo atau gimana gitu. Intinya dia ngerasa kayak dikejar-kejar waktu, dia kayak waktu ini sudah menipis, ada yang dia targetkan, ada yang menunggu dia di depan sana, dan ini kayak dia harus menyelesaikan atau menghadapi sesuatu yang di depan sana gitu ya. Aku melihat bahwa kamu kok ini ya, soulmate-nya deh. Aduh ya, kamu adalah pasangan romantis dia. Kalau aku lihat di sini ya, bisa dibilang kayak apa ya? Ya, kamu belahan jiwanya lah ya. Kamu belahan jiwanya. Jadi energi kamu dengan dia itu kayak selalu terikat gitu loh ya. Walaupun kalian berpisah, walaupun kalian jauh, selalu ada rasa terkoneksi, selalu ada rasa kayak
selalu dekat seperti itu, seperti kayak teman gitu loh ya, perasaan itu kayak teman gitu, tapi ada rasa sayang. Nah kayak gitu ya, ya kayak mana sih aku harus ngomongnya ya, pokoknya intinya kayak dekat gitu ya, saya soulmate lah, ada ikatan kayak gitu, selalu ada rasa ikatan di antara kalian. Dan saat ini memang dia sedang mencoba untuk menjalani tingkat spiritual dia ya. Dia saat ini sedang mencoba untuk bangkit ya secara spiritual. Dia sekarang lebih mendalami tentang diri dia, sebenarnya apa sih yang dia mau, tujuan arah hidup dia mau kemana, mencoba untuk selaras dengan batin, jiwa batin, insting seperti itu ya. Terus itu juga mungkin sekarang lebih giat beribadah seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan memang hubungan ini ternyata karmic relationship ya, hati-hati, ini jebakan kalau aku rasa sih ya, jebakan bagi kamu, karena ada potensi ya dia masih menghadirkan third party di hubungan kalian ke depannya. Kalau misalkan kamu nggak mau kecewa ya sebaiknya sudahi sih ya, karena aduh belum selesai juga ini aku lihat ya, karena dia masih akan datang lagi ke kamu dan ada potensi dia akan masih ya menghadirkan pihak ketiga. Tapi ya ini karmic ya, karmic relationship, jadi ada pembelajaran di dalamnya ya. Mungkin bagi dia pembelajarannya ya, dia akan mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan selama ini ya. Dan kalau misalkan potensi kedepannya dia masih juga menghadirkan pihak ketiga ya, dia juga akan mendapatkan karma dari itu semua gitu. Jadi ini kalau aku lihat ya pembelajaran dalam hubungan ya. Oke. Bahkan aku melihat juga kamu akhirnya juga belajar ya bahwa nggak semua orang di dunia ini seiring berjalannya waktu itu akan baik ya. Memang mereka semua manusia di dunia ini terlahir dengan baik, dengan sifat yang baik, dengan membawa karakter yang baik. Cuman itu tadi, kalau misalkan dia punya peluang, why not? Sama lah kayak kita, kalau misalkan kita punya peluang ya why not ya. Tapi nggak semua orang akan mengikuti insting liar ya insting liar. Jadi misalkan misalkan dapat pekerjaan yang menghasilkan uang yang lebih banyak, kalau itu peluang yang ada ya why not, sama lah kita akan pasti ngambil. Nah sama kayak dia, ketika dia ketemu wanita lebih cantik, lebih kaya, lebih wah, atau pria lebih ganteng, lebih kaya, lebih wah, ya why not. Nah segitu ya. Tapi ya tergantung dari logika kita gitu, apakah mau mengikuti nafsu atau tidak. Gitu intinya, di sini ada peluang. Terus apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Ternyata di sini dia bersyukur sekarang dia telah lebih banyak belajar tentang spiritualitas ya. Terus juga dia tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Dia ingat banget kok ya. Terus aku melihat bahwa dia ini tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu keinget kamu terus, aku lihat di sini. Bahkan berada di dekat kamu itu udah membuat dia merasa kecanduan banget, merasa terbuai banget, sulit untuk bisa lepas ya, sama kayak orang kecanduan alkohol kayak gitu kan, sulit untuk lepas. Kecanduan berjudi sama itu ya, sulit gitu untuk lepas. Terus itu juga di sini dia masih mencintai kamu bahkan tanpa syarat ya. Aku melihat di sini dia masih mencintaimu tanpa syarat. Dia sangat-sangat sayang sama kamu. I will wait for a sign from you. Jadi kemungkinan dia akan datang ketika nanti dia melihat kamu memberikan dia peluang untuk hadir lagi ke kehidupan kamu. Misalkan kamu ngode-ngode dia untuk welcome lagi atau gimana, atau kamu mungkin menelpon dia, menghubungi dia untuk segera datang, ya dia akan datang gitu ya. Kulihat di sini intinya, di sini dia akan datang menunggu menunggu sinyal darimu seperti itu. Oke? Kurasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian
Itu aja. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Nah, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.